Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga juga Allah Azza wa Jal melembutkan hati kita di atas ketaatan kepadanya dan menjadikan kita hari ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih berberkah dari hari-hari yang sebelumnya. Dan di pertemuan kali ini kita sudah memasuki dari kaidah yang ketiga dalam kehidupan yang selayaknya untuk menjadi sikap dan akhlak kita, yaitu adalah anna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'a liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian, yaitu hendaknya kita berpegang teguh di atas ketaatan kepada pemerintah, walaupun yang memerintah kita adalah seorang budak dari Habasyah. Kaidah ini memang sangat berat, khususnya di Indonesia, disebabkan di Indonesia adanya fikih demokrasi, adanya demokrasi di dalam aturan negara kita. Tapi seandainya seseorang berpegang teguh pada hal ini, yaitu setelah ia beribadah hanya kepada Allah semata, kemudian dia meninggalkan segala jenis kesyirikan yang membatalkan ibadah dari awal dan berpegang teguh pada jalan-jalan para nabi dan rasul serta orang-orang yang soleh yang mewarisi jalan-jalan mereka, kemudian dia di atas ilmu untuk di atas ketaatan kepada pemerintah, pasti dia akan merasakan keamanan yang sempurna, baik kepada dirinya, keluarganya, orang sekitarnya, bahkan di negara. Baru-baru saja mengapa terjadi banyak perselisihan di negara kita, disebabkan mereka semuanya ingin merasa benar, disebabkan semuanya ingin berjalan pada pemikirannya, sehingga terjadilah perpecahan. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, hendaknya kita semuanya dibawa naungan Al-Quran, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan yang selanjutnya adalah kita berada di atas kebijakan pemerintah yang kita semua rakyat berjalan di atasnya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menggandengkan untuk kita taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman terhadap hari kiamat, yang beriman terhadap adanya surga dan neraka, adanya kebaikan dibalas yang dengan lebih baik, dan adanya keburukan dibalas dengan setimpal. Jika kalian beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka taatilah Allah, jalankan semua perintahnya, tinggalkan seluruh larangannya dengan semampu mungkin, semaksimal mungkin. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul dengan cara mengikuti jalannya. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang bertanggung jawab di atas kalian. Kalau seorang anak, pemerintahnya adalah bapaknya. Seorang ibu, pemerintahnya tetap juga adalah suaminya. Itu pemerintah secara garis kecil. Secara garis besar, kalau dalam negara pemerintah adalah presiden. Maka dari itu banyak ucapan-ucapan, banyak sejarah-sejarah. Selama ada demokrasi, apakah mendatangkan yang lebih baik atau tidak? Kita melihat, saya tidak hidup di zaman Soeharto, tapi saya banyak mewawancarai dari orang-orang tua kita. Walaupun di zaman Soeharto memiliki banyak aturan, dilarangnya seseorang keluar
untuk mengkritik pemerintah, tapi beliau mengatakan semua ini, bahkan salah satu dari pasukan Kahan Musakkar dari yang pernah saya dapati di Sulbar, itu sudah sangat tua dan sangat bagus dalam berpikir. Itu sampai-sampai mengatakan tidak ada hal yang seperti itu. Jauh lebih aman katanya negara, jauh lebih sejahtera rakyat, jauh lebih terpenuhi kebutuhan, jauh lebih maksimal harga pangan, jauh lebih mudah didapati segala sesuatu di atas keamanan daripada di hari ini. Karena di hari ini selama ada fikir demokrasi, demokrasi dilegalkan, maka terjadi banyak kerusakan, terjadi banyak perselisihan, dan itu terjadi. Bagaimana Timur Leste keluar dari negara disebabkan itu tadi, tidak mau taat oleh pemerintah, dan kehidupan sekarang Timur Leste menjadi negara termiskin di dunia, menjadi negara termiskin di dunia sampai sekarang. Timur Leste terus sekarang meminta kepada Indonesia agar kembali dengan Indonesia, tapi Indonesia tidak menyangkapi mereka. Dan itu lagi terjadi di Papua, karena orang-orang kafir, orang-orang selain Islam berusaha masuk di badan kaum muslimin untuk merusak kaum muslimin, sehingga terjadi perpecahan. Ketika kaum muslimin di antara kaum muslimin yang lainnya berpecah, maka ia akan mundur ke belakang dan tertawa. Dan itu terbukti bagaimana Timur Leste yang menjadi hal permainan di belakang layar dari orang-orang kafir, mengiming-imingi untuk diberikan kekuatan dari belakang. Tapi setelah mereka berperang, mereka mundur ke belakang, antara kaum muslimin telah terjadi perpecahan, tidak ada lagi keserasian, akhirnya dia ketawa. Itulah yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran, wa makaru makrallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang yang kafir membuat makar terhadap agama Allah, akan tetapi Allah juga membuat makar untuk mereka, dan Allah sebuat-buat pembuat makar. Dan itu terjadi. Mereka itu walaupun mereka berusaha merusak kaum muslimin, baik dari luar maupun dari dalam, tapi alhamdulillah kaum muslimin tetap jaya. 1400 tahun yang lalu agama ini dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ini tetap bersinar, tetap berada di atas permukaan. Tapi mereka terus dihampar kegelapan, mereka terus dihampar perselisihan, karena memang hati mereka tidak bersatu. Maka dari itu, di antara hal yang mendatangkan kebahagiaan, hendaknya kita taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya sejalan dengan Al-Quran, di atas ketaatan Allah dan Rasulnya, fabihi wa ni'mah, maka itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tapi kalau hal yang sebaliknya mengatakan bagaimana kita mau taat kalau pemerintah kita zalim, maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar, karena kalau kita keluar, maka yang terjadi bukan kita memperbaiki, akan tetapi bahkan menambah kerusakan yang ada. Dan itu terbukti. Demo-demo itu banyak orang yang dia rusak ekonominya. Para supir angkot akhirnya macet. Para pemerintah tidak berjalan bagus ekonominya. Para fasilitas yang harusnya kita nikmati, taman-taman, jalan-jalan, pintu-pintu gerbang, bahkan DPR, itu dirusak oleh mahasiswa. Apa yang terjadi? Bahkan kalau tidak terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, akhirnya terjadi pembunuhan. Kalau terjadi pembunuhan, apa yang terjadi? Apa semuanya? Kerusakan demi kerusakan. Kerusakan agama terjadi, kerusakan akal terjadi, kerusakan ekonomi terjadi, kerusakan keluarga terjadi, kerusakan jiwa terjadi. Akhirnya yang terjadi bukan semakin memperbaiki, bahkan semakin merusak. Maka dari itu hendaknya kita bersatu di atas keputusan pemerintah. Misalnya juga dalam masuknya Ramadan, terjadinya hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hendaknya kita di atas keputusan pemerintah. Karena itu adalah rahmat, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Walaupun terkadang tidak mengenakan jiwa kita, tapi kita lebih memilih persatuan daripada perpecahan.
Kita lebih memilih manfaat untuk orang banyak daripada yang memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Semoga bermanfaat tentang hal ini yang harus kita perhatikan dalam beragama. Dan itu adalah diantara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah was-sam' wat-tha'ah." Saya wasiatkan kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, was-sam' wat-tha'ah, dan kalian hendaknya mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abadan, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Kalau dalam ilmu usul fiqh, dalam siasat syariah, seorang budak sebenarnya tidak layak menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin wajib dia merdeka, bukan seorang budak. Tapi Nabi perumpamakan, seandainya dia tidak layak menjadi pemimpin, tetap taati. Kenapa? Karena ketika kita tidak taati, yang datang kerusakan, yang lebih besar daripada kerusakan yang sebelumnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hendaknya kita berenung ketika kita, khususnya para mahasiswa, kalau terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan jiwa, hendaknya ia bersabar. Kalau ia mau perbaiki, hendaknya sesuai dengan jalurnya, yaitu mengirim surat melalui jalur mana sampai kepada presiden. Kalau perlu dia datangi presiden, dia ambil tangannya, kemudian dia nasihati dengan nasihat-nasihat ketakwaan. Dan itu terjadi di masa Imam Syafi'i. Ada presiden pada masanya, pada masa Imam Syafi'i, itu zalim juga. Tapi Imam Syafi'i caranya mendatangi presiden tersebut, menggandeng tangannya, kemudian menasihatinya dengan Al-Quran, menasihatinya dengan nasihat-nasihat tentang hari akhirat, di mana semuanya akan ditanyakan. Dan alhamdulillah, yang selayaknya harusnya kita lakukan hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.